Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Luar biasa ya, semangat tentunya ya, karena hari ini kita adalah hari yang spesial. Bakal banyak sekali inspiratif yang bakal Bapak Ibu semua dapatkan di acara hari ini tentunya ya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Baiklah Bapak Ibu, senang sekali saya Maulizatul Ulfa dapat hadir menemani jalannya acara hari ini yang bertema Building a Successful Career Through Self-Improvement. Boleh tepuk tangan meriah untuk kita semua? Luar biasa sekali ya, padahal nih jam-jamnya rawan ya, jam-jamnya bobok siang, mungkin ada yang nganggur nih kakaknya. Bener ya, karena rawan, jadi saya khawatirnya nih Bapak Ibu semua hilang konsentrasinya, tapi nanti saya bakal kasih slogan yang Bapak Ibu harus ingat nih supaya kita menambah semangat semuanya di sini ya. Baiklah, sebelum kita memulai ke inti acara hari ini, saya ingin menyambut kedatangan Mr. Justin selaku General Manager Sumatra Club. Selamat datang Bapak. Telah hadir juga bersama kita Pak Hadi Susanto, Head of Common Service ASEAN Agri. Halo Bapak, selamat datang. Juga tak lupa saya sambut Bapak Sianyet selaku narasumber kita hari ini. Halo Bapak Sianyet, selamat datang Pak. Halo. Sudah semangat ya Pak untuk memberikan materi hari ini ya Pak? Oke, tentunya kita bakal banyak banget dapat manfaat ya Bapak Ibu sekalian. Nah, slogan yang saya sampaikan tadi, boleh nanti Bapak Ibu nih kalau saya bilang karir sukses, Bapak Ibu boleh disambut dengan self improvement, boleh ya? Saya coba sekali ya. Karir sukses. Sekali lagi, kurang semangat nih. Saya coba sekali lagi biar kita makin semangat nih, karena takutnya jam-jam ngantuknya datang jadi biar hilang. Sekali lagi ya. Karir sukses. Luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Baiklah, kita akan masuk ke acara intinya, tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita yang akan mengisi materi hari ini ya. Jadi Bapak Sianyet adalah seorang pakar dalam bidang pengembangan karir, manajemen, dan business development. Beliau adalah founder dari Trend Development Center sejak tahun 2008, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pelatihan, konsultasi, dan coaching dalam bidang marketing, manajemen, dan bisnis. Selain itu, beliau juga merupakan penulis buku bestseller berjudul Star Marketing for Everyone Business yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Beliau sudah sering melakukan business coach di kota besar di Indonesia, Bapak Ibu. Baiklah, langsung saja kita sambut Bapak Sianyet, SE, MSI, MPNLP, CODP. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih Bu Moli, luar biasa. Thank you. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati semuanya. Luar biasa Bu Moli dari tim Tribun. Jadi di setiap Jumat saya ada acara Inspiration and Solution. Setiap Jumat kita undang narsum dari berbagai kota di Indonesia, di Medan, Jakarta, dan Surabaya termasuk. Kalau di Jakarta kita pernah undang Pak Bo, beliau adalah Presiden Astraland Indonesia. Pak Hermanto Tanoko dari Tan Nobel juga pernah kita undang untuk sharing-sharing mengenai bisnis dan marketing. Dan saya mengucapkan terima kasih ke Mr. Justin, thank you very much, dan Pak Hadi, thank you very much for having me here. Dan Pak, siang hari ini Bapak Ibu saya akan sharing mengenai building successful career through self improvement ya. Dan mudah-mudahan nanti kita akan interaksi banyak Bapak Ibu semuanya. Kita akan interaksi banyak mengenai, boleh juga kita akan cerita sedikit bisnis, marketing, business development, karena saya juga memberikan banyak pelatihan di Medan, Jakarta, Surabaya. Ada beberapa
beberapa banyak klien di Jakarta juga saya memberikan bisnis dan management development. Nah Bapak Ibu, nanti jam 3.30 kita akan coffee break ya, supaya tidak terlalu bosan nanti mendengar tentunya hal yang paling membosankan, tapi kita akan coffee break. After that kita akan lanjut kembali dan 4.15 kita akan Q&A. Sebanyak mungkin pertanyaan Bapak Ibu, saya akan do my best untuk memberikan banyak sekali inspiration dan solution yang kira-kiranya akan memberikan input kepada Bapak Ibu semuanya ya. Nah, definisi sukses di dalam karir dan bisnis apa? Dan banyak yang mengatakan bahwa karir berkembang semakin berkembang secara terus-menerus. Dan saya pernah berkarir di perusahaan dari bawah, Bapak Ibu semuanya, dari staff, supervisor, manager, GM sampai direktur. After that saya mengundurkan diri, saya resign, kemudian saya menjadi business coach, tulis buku, kemudian masuk berbagai organisasi, termasuk Asosiasi Manajemen Indonesia sebagai Vice President. Hari ini juga malam ini ada acara juga ya. Jadi mudah-mudahan ini memberikan, kita sharing ya bersama ya, bagaimana finally adalah memberikan impact. Tapi dunia berkembang sangat pesat sekali ya, dunia changing very fast. Dan dengan saya keliling-keliling di Jakarta, Surabaya, mudah-mudahan bisa memberikan sebuah gambaran yang berbeda ya kepada Bapak Ibu semuanya. Definisi sukses menurut Bapak Ibu seperti apa? Silakan ditulis. Masing-masing berbeda. Ada yang mengatakan itu kebahagiaan, ada yang mengatakan adalah uang, ada yang mengatakan adalah number of company. Boleh-boleh aja ya. Itu semua adalah depend on kita punya impian seperti apa. Tapi by the end of the day sebenarnya tujuan kita hanya 3, yaitu hidup lebih sehat. Sehat itu udah kaya. Saya tanya beberapa teman, beberapa pebisnis atau mungkin orang yang merasa tidak berkecukupan, dan saya bilang Anda itu sangat kaya. Kenapa? Saya tidak ada apa-apanya, uang saya di bank juga sangat terbatas. Oke, saya tanya satu pertanyaan, mau gak jari Bapak atau Ibu saya potong ganti 1 miliar? Banyak kan yang gak mau. Artinya kita kaya kan? Artinya kita kaya ya. Jadi definisi sukses itu di karir itu seperti apa, saya akan sharing. Dan Bapak Ibu itu di business development dan career development itu nanti kita akan sharing banyak juga. Nah, untuk bisa berhasil menjadi apapun itu, baik itu di bisnis, karir maupun di profesional ya. Sebenarnya 3 ini aja ya. Saya sharing ke Bapak Ibu secara garis besar, nanti kita akan buka satu ruang diskusi supaya kita bisa cerita banyak. Finally, yang kita improve adalah knowledge and skill. Knowledge adalah apa yang kita pelajari, tetapi belum bisa dipraktekkan, belum bisa menghasilkan uang, atau belum bisa menyelesaikan banyak masalah, stuck di knowledge. Oleh karena itu, knowledge yang kita pelajari perlu kita praktek menjadi skill, sehingga kita bisa menghasilkan. Seperti hari ini adalah skill, soft skill ya. Kalau hard skill itu adalah strict kepada pekerjaan yang kita lakukan secara berkesinambungan atau profesi kita. Skill adalah know-how-nya. Ya Bapak Ibu, hari ini saya hanya sharing knowledge saja ya, tapi know-how-nya untuk bisa menjadi yang terbaik, bisa menjual paling banyak, kemudian bisa menciptakan kreativitas semakin banyak, kita harus praktekkan sebanyak mungkin. Dan tak kalah penting adalah attitude. Sebenarnya the foundation of skill and knowledge adalah bagaimana daya juang kita ya. Bagaimana kita tahu bahwa 2020 saya masih ingat itu, Maret tanggal 21 itu mulai terjadi PPKM ya, 24 kalau tidak salah. 20 saya masih di Jakarta. Pada saat diumumkan PPKM, shock tiba-tiba. Bayangkan pekerjaan saya sebagai konsultan ya Pak ya, dan harus stop semuanya, zero total. Dan kemudian banyak juga perusahaan-perusahaan di Indonesia. Waktu itu kita di asosiasi manajemen itu ada perusahaan properti, dan ada perusahaan distribusi, dan ada perusahaan di manufacturing. Semua shock, hang secara tiba-tiba. Tapi memang semua itu ada hikmahnya. Selagi knowledge dan
attitude kita mau berkembang, berpikir, thinking out of the box, bagaimana bisa berpikir tidak di luar daripada normalnya, maka akan ada solusi. Tepatnya di bulan 4, 1 month after pengumuman COVID, PPKM di Indonesia, kemudian kita mulai Zoom, the first time Zoom, dan kita melihat banyak semua petinggi perusahaan itu datang untuk Zoom, dan kemudian kita bisa interaksi, bahkan jualan properti. Saya masih ingat Sumarekon dan sebagainya, yang sebelumnya jual properti itu udah seperti kiamat ya, karena nggak bisa ketemu orang, nggak bisa mempresentasikan properti mereka. Dengan adanya Zoom, everything change, semua berubah, dan itu mulai terjadi jualan. Dan pada saat itu terjadi perubahan yang luar biasa, termasuk Tribun digitalization kita mulai itu 2020 ya, 2020 kita nggak bisa buat apa-apa. Jadi waktu itu ada GM Business yang tidak hadir di sini, kemudian kita try to do something untuk edukasi dan inspirasi banyak orang. Kita buat offline, kita buat online yang sebelumnya hanya offline, kita banyak kegiatan, dan benar-benar blessing in disguise. Tribun menjadi nomor 5 besar di Indonesia, dan YouTube sekarang sudah 6 juta subscriber, dan kemudian Facebook itu sudah more than 2 million, di atas 2 juta, dan kemudian Instagram, TikTok juga sangat berperan besar sekali ya. Jadi setiap ada masalah pasti ada solusi peluang. Bagaimana kita mencari peluangnya untuk bisa lebih baik. Dan pada saat krisis banyak orang susah, banyak orang stres, tapi after that juga banyak orang kaya baru, dan banyak perusahaan-perusahaan baru, innovation baru yang tercipta oleh karena krisis itu. Nah, ada 3 hal ya Bapak Ibu semuanya ya. Knowledge, skill, and attitude. Attitude adalah apakah kita pekerja keras, kemudian mau belajar secara terus-menerus, itu adalah pilihan kita. Ya, semua orang pasti memiliki objektif, dan semua orang pasti memiliki tujuan terhadap jangka panjang mereka. Dan ini saya sharing hari ini, The World Economic Forum 2025, ada 10 skill yang paling dicari now and beyond. Ya, skill apa yang harus kita kembangkan supaya kita akan menjadi seorang profesional di bidang profesi di pekerjaan maupun di business development, akan menjadi sangat kuat sekali ke depannya. Ya, di bisnis itu sebenarnya only 4 kuadran yang harus kita kuasai. Financial kuadran, kita bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Kemudian sales and marketing kuadran, kita bagaimana mengelola penjualan dan mengelola branding produk kita dengan baik, apakah itu offline maupun online. Kemudian yang ketiga adalah proses bisnis, yang paling utama adalah human capital yang nomor 4. Nah, menurut World Economic Forum, top 25 skill yang ada di dunia ini, Bapak Ibu silakan diskusi-diskusi, catat juga, silakan catat dulu, nanti file presentasi ini akan saya berikan juga ke Bu Lia ya, Bu Yulia, nanti akan di-sharing kepada semua bisa mendapatkan. Top 10 skill ya. Yang pertama adalah analytical thinking and innovation. Dunia berubah terus. Sekarang Barat sudah bergeser ke Asia, ya, ke Asia. Di mana teknologi kita lihat di Barat itu teknologi kedokteran sudah mulai pindah. Teknologi AI itu sekarang China itu mulai mendominasi. Sebenarnya antara kakak dan beradik. Artificial intelligence. Sam Altman menemukan atau dia membuat ChatGPT. Nanti saya akan sharing sedikit the powerful of ChatGPT. Bagaimana itu akan merubah cara hidup kita, merubah. Karena begitu prompting dari ChatGPT ini akan merubah segalanya dalam tempo detik dan dalam tempo menit. Whatever we want to find, semua keluar. Semua keluar, luar biasa sekali ya. Dan yang masih pertama adalah analytical thinking and innovation. Oleh karena itu, apa yang kita sudah berhasil setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, jangan kita sangat berbangga. Everything will expire. Semua akan expired.
15 tahun yang lalu saya selesaikan pasca sarjana di Universitas Sumatera Utara. 90% ilmu saya udah kadaluarsa. Harus belajar lagi. Karena apa yang pelajari itu sudah kadaluarsa. So, kita perlu update lagi. Pada saat itu tidak diketemukan, mungkin TikTok juga belum ada. TikTok ini merubah banyak hal. TikTok ini merubah banyak hal sekali ya. Jualan properti, jualan sebagainya itu TikTok. Dan media juga mengalami tekanan yang luar biasa sekali ya. Media cetak sudah pasti akan itu sudah pasti dia udah mengalami kemunduran yang sangat luar biasa. Beberapa media termasuk Tribun ya, Tribun juga di tahun ini, di end of this year itu yang cetak sudah akan ditiadakan. Bapak Ibu bayangkan, cetak tidak akan terjadi lagi. Sekarang perubahannya adalah bagaimana kita bermain di digitalization and technology. Jadi innovation juga sangat penting ya, Bapak Ibu. Ingat, apa yang kita pelajari, apa yang kita banggakan 5-10 tahun yang lalu akan menjadi kadaluarsa, akan menjadi hilang. So, saran saya jangan terlalu nostalgia terhadap apa yang kita capai ya. Karena apalagi sekarang anak-anak muda itu sangat pintar sekali. Generasi Gen Z ini sangat luar biasa sekali. Ya, kemarin yang menggulingkan pemerintahan Nepal itu adalah Z-millennial loh, Gen Z. Dia pidato selama beberapa inspire banyak orang, dan sebenarnya di teknologi itu ada bahaya, ada dua sisi. Satu, membuat orang menjadi cepat belajar. Di kedua sisi membuat ini seperti viral, ya, seperti viral. Kalau kita bisa gunakan untuk marketing and branding, is very powerful. Ya, jualan, semua orang bisa menjadi artis sekarang. Semua orang bisa menjadi selebgram ya. Tinggal bagaimana menghidupkan TikTok Live, Instagram dan sebagainya akan menjadi powerful. Nah, yang kedua adalah active learning and learning strategies. Bapak Ibu, yang kedua ini adalah paling banyak skill yang harus dikuasai. Perusahaan, saya melihat, ya, saya keliling 24 juga, nanti saya akan ke Kota Malang untuk memberikan seminar tentang Star Business, kemudian ke Jakarta juga. Dan di dalam sebuah perusahaan, organisasi yang bisa melakukan innovation adalah the learning organization, organisasi yang selalu belajar berkesinambungan, never stop for learning, for development. Organisasi yang individunya tidak belajar, maka akan menjadi lambat, ya, akan menjadi lambat. Ini akan tidak bisa menjadi berkembang. Saya 3-4 bulan lalu ketemu Pak Hermanto Tanoko di Fossa Tower di Surabaya. Beliau adalah CEO dari Tanobel, Jet Avian dan sebagainya. Kita diskusi banyak. Dan kemudian dia punya banyak beberapa corporate yang variant production ya, variant production termasuk services dan sebagainya. Dan beliau mengatakan innovation adalah segalanya jika ingin maju. Bapak Ibu bayangkan, pada saat beliau masuk di dunia AMDK, air minum dalam kemasan, itu leadingnya adalah perusahaan Prancis yang dulunya adalah perusahaan di Indonesia. Ya, semua the big company, the big group akan main di AMDK. Dan bagaimana dia bermain di AMDK dan bisa menjadi kalau di Surabaya sudah leading ya, Surabaya sudah leading di Clio ini sudah leading 5 tahun dia berdarah-darah. Karena kenapa? Untuk bisa memenangkan persaingan. Salah satu yang dilakukan adalah pada saat aqua galon masih aqua kemasan yang 20 liter itu masih biasa, dia udah inovasi ke material PET, artinya good for health, ya, sesuatu yang pasti. Gak apa-apa, dia inovasi, dia beli mesin yang sangat mahal, kemudian produksi sendiri, service sendiri untuk customer dan daur ulang sendiri supaya dapat memberikan the best quality. Nah, satu-satunya yang bisa dilakukan adalah bagaimana bisa menjadi organisasi pembelajar. Organisasi yang tidak melakukan pembelajaran maka akan mengalami decline, pasti decline. Dan masalahnya adalah semua, termasuk saya sendiri juga sangat capek ya,
Kadang-kadang saya berbicara apa yang saya pelajari itu sudah kadaluarsa. I need to learn again. Belajar seminar lagi, terbang kemana-mana lagi untuk belajar lagi, lihat lagi. Padahal itu bukan hal yang mudah. Investasi biaya waktu itu sangat banyak, tapi itu adalah harus. Kalau kita tidak ingin ketinggalan. Bapak Ibu bisa melihat, perusahaan yang tidak mengalami inovasi pasti akan mengalami ketinggalan ya. Kita bisa lihat Kodak sudah selesai sudah lama menjadi sebuah sejarah karena tidak mau inovasi ke digital. Ya, tidak mau inovasi ke digital. Dan itu sudah menjadi kadaluarsa. Nah, jadi kedua dan corporate saat ini, korporasi di Indonesia. Mohon maaf ini, saya sampaikan ini mungkin sesuatu yang kurang populer, yang tidak nyaman, mungkin ada yang mendengar ini tidak nyaman. Organisasi sangat senang mencari orang yang suka active learning. Karena organisasi akan agile terus, terus. Company pasti dipasang untuk tumbuh. SDM ada 4 pilar di dalam perusahaan. Finance, sales and marketing. Sales and marketing sudah pasti berubah. Ya, berubahnya di mana? Digitalization. Yang sebelumnya campaign dengan hal-hal biasa, sekarang sudah digitalization. Dan kemudian human capital harus dipaksa, salah satu KPI-nya adalah learning and growth. Bisa belajar dan bertumbuh. Mau tidak mau, suka tidak suka. Mohon maaf ini ya, tapi ini yang terjadi. Makanya ini adalah the World Economic Forum. Kita yang ikut berkembangannya pasti masih memiliki by the end of the day masih memiliki ruang untuk perkembangan seperti itu. Ya, itu adalah fakta yang harus saya sampaikan. Itu terjadi di hampir seluruh Indonesia. Termasuk saya baru ketemu human capital partnernya Arnold Indonesia adalah investor dari Amerika. Salah satu KPI-nya adalah active learning. Semua wajib belajar untuk menjadi do the best dan harus ada improvement. Seperti di Jepang ada Kaizen, setiap bulan itu harus ada 1 atau 2 improvement PDCA yang dilakukan. Ya, plan do check action. Nah, ketiga yang menarik adalah Bapak Ibu, ini bukan menurut saya ya. Saya tentunya kutip dari one of the best source, yaitu World Economic Forum. Ketiga adalah complex problem solving, di mana kita tidak bisa menyelesaikan masalah dengan linear, tapi kita harus multitasking, berbagai dimensi untuk menyelesaikan masalah, berbagai dimensi. Apalagi di Indonesia, tantangan di dalam bisnis dan profesional kita bukan hanya di hard skill. Ya, bukan hanya di soft skill, di mana kita juga ada tantangan yang namanya environment. Bagaimana kita beradaptasi dengan environment supaya kita agility, mampu beradaptasi dan kemudian berkembang bersama lingkungan eksternal yang ada di dalam sebuah perusahaan dan lingkungannya. Tantangan eksternal lingkungan itu luar biasa, ya. Agility dan kemudian menghadapi masyarakat, menghadapi teknologi, drivernya adalah teknologi juga akan berkembang pesat. Kemudian yang keempat adalah critical thinking dan analisis. Makanya saat sekarang ini statistik dan kemudian orang yang bisa membaca tren, ya, orang yang bisa membaca statistik, dan ini sangat dibutuhkan. Membaca tren akan terjadi seperti apa. Kritis, begitu ada sedikit perubahan data-data atau grafik yang terjadi, kemudian harus berpikir, termasuk media-media juga sekarang mengalami penurunan. Media ini sekarang mengalami penurunan, di mana dihadapi oleh sosial media yang semakin kuat, ya. TikTok ini, the driver of change ini akan terjadi sangat luar biasa sekali. Ya, sangat luar biasa sekali. Yang tidak mengikuti media juga menghadapi struggle di bidang persaingan. Critical thinking, ya, analisis, harus berpikir kritikal. Melihat grafik, ada perubahan, harus terjadi adaptif dan kemudian melakukan analisis, ya. Dan saya melihat mulai dari tahun lalu saya ke Jakarta, ke Surabaya, itu di Indonesia itu digempur banyak sekali oleh perusahaan China. Sadar atau tidak sadar,
Ini kompetisi akan sangat high sekarang ya, Bapak Ibu ya. Mungkin di Medan kalau industri kita tidak head to head dengan China company itu is no problem. Tapi beberapa klien saya sudah nampak pressure-nya itu sangat kencang sekali. Mereka investasi banyak. Di P2, Bapak Ibu bisa melihat di Pantai Dakabo Chinese guy semuanya. Ya, bahkan di sana jualan apa itu? Pak, jualan resto ya, ada dari Shenzhen, ada dari mana, Chengdu, dari mana, semua restoran China itu ada di sana. Di P2 di pasarnya, kemudian di sana. Pressure akan sangat tinggi karena mereka sudah gempur di Indonesia. So we need untuk belajar dan kemudian agility, creativity, adaptif untuk bersaing lebih kencang lagi. Ya, mereka banyak bangun di pabrik di Balaraja, semua orang. Kadang ada yang nggak bisa bahasa Indonesia juga mereka berani jualan. Itu sudah terjadi ya. Itu nanti di Jakarta, di Surabaya juga sama. Di Surabaya juga sama. Akan banyak bangun. Kenapa terjadi seperti itu? Karena mereka sudah di-ban oleh Amerika. China di-ban oleh Amerika dengan tarif yang tinggi. Mau tidak mau, dia akan bergeser ke beberapa negara Asia. Makanya China itu sangat jaga Asia. Begitu China jaga Asia, China akan menggunakan negara-negara Asia sebagai proksi mereka untuk melakukan ekspor. Dan mereka sangat pintar loh. Yang datang ini bukan seperti yang zaman kakek nenek moyang kita yang hanya datang bawa baju dan tenaga, tapi they bring money, a lot of money, sangat banyak uang, dan mereka pintar-pintar. Di Semanggi itu akan bangun satu perusahaan sarung tangan yang 100 hektar lebih, dan itu memang prosinya untuk mereka bisa ekspor lagi. Ya, Indonesia walaupun dengan berbagai regulasi, tapi dengan penduduk yang banyak, infrastruktur yang banyak, dan kemudian resource sumber daya alam banyak, ini adalah sangat bagus bagi investor untuk bisa membangun pabrik di sini. Ya, so mereka gempurannya akan keras. Ya, kita akan bersaing bukan hanya dari sisi harga, tapi dari sisi resource. Ya, ini saya melihat itu sudah banyak yang sudah masuk ke Jakarta dan Surabaya. Medan oke, karena Medan masih perkebunan dan beberapa industri itu masih belum begitu nampak. Tapi di Jakarta udah, di Balaraja, Jawa Barat itu sudah hampir gempurannya sangat kencang sekali. So kita need untuk improve ya. Kemudian creativity dan originality inisiatif. Perusahaan sangat membutuhkan di dunia itu Alibaba. Bahkan sekarang Gen Z itu dinilai ratusan juta. Sam Altman dan Google, Facebook baru rekrut satu orang yang jago matematika, karena matematika nanti the next dia akan banyak sekali untuk bisa merubah banyak hal. Karena yang bermain di TikTok, kemudian di algoritma dari ChatGPT itu adalah the basic of artificial intelligence, sebenarnya adalah matematika. Makanya Facebook rekrut orang matematika untuk menjadi meta CEO-nya untuk artificial intelligence ya. Sam Altman itu sangat muda dan menjadi miliarder di Amerika yang luar biasa karena mereka belajar sains ya. Jadi ya kedepannya adalah saintis, kemudian beberapa orang yang belajar di sains itu akan mengalami perkembangan yang luar biasa sekali. Critical creativity, originality, dan inisiatif ya. Kemudian yang kelima, 6, leadership and social influence. Bagaimana? Kita punya uang, kita punya ide, tapi harus bisa menggerakkan orang lain mengikuti kita kan. Punya uang, punya ide, tidak bisa persuasif, tidak bisa berkomunikasi. Sekarang yang menjadi multiplier adalah bagaimana kita bisa menggabungkan banyak orang pintar, banyak orang hebat di satu titik serve yang lebih besar lagi. Alibaba rekrut orang-orang zilenial sekarang, ya. Dan beberapa teman saya di sekarang lagi zamannya tour ke China, yang sebelumnya belajar ke Amerika, sekarang tour ke China. Studi kasusnya adalah di Huawei, studi kasusnya adalah di Alibaba. Bahkan Helmi Yahya juga banyak membawa orang ke sana untuk belajar. Ya, Alibaba 2 tahun lalu konsep
631. 60% biasa-biasa, kemudian 30% 631, 30% yang bawah, below standard, 10% yang top employee yang productivity-nya kencang. Awal tahun ini dia geser menjadi 721, yang rata-rata itu harus naik, yang below standard itu harus di-upgrade menjadi lebih baik, atau mereka harus meninggalkan organisasi. Memang terjadi seperti itu, sangat tough. Tapi kalau untuk Bapak Ibu yang senang belajar, improve, everything will be okay ya. Tidak ada menjadi masalah, karena standar semakin tinggi, orang semakin pintar. Dan di China sekarang pengangguran banyak, padahal orang di sana pintar-pintar, banyak lulusan di sana. Oleh karena itu mereka keluar negeri semua, keluar negeri. Yang seperti Abel, saya ketemu, ada klien saya di Medan, saya ketemu, dia one of the director, kita ketemu untuk bisa bisnis, dia supply raw material kepada mereka waktu di Semangke. Dan yang datang itu perwakilan dari China itu semua muda-muda dan mereka intelligence. Jadi yang datang saat ini adalah kompetisi kita adalah not only Indonesia lagi, ya, bukan Indonesia lagi. Hati-hati kalau kita tidak bermenang, kita tidak memperkaya diri untuk knowledge lebih baik lagi, mungkin kita akan mengalami kesulitan yang luar biasa. Dan beberapa klien saya sudah teruji ya. Yang dulu 4-5 tahun yang lalu kalau kita beli alat teknik itu semua adalah teknologi by Germany. Hebat. Germany teknologi. 2 tahun lalu mereka coba pakai made in China dan bisa luar biasa. Dan ada klien saya di Jakarta yang sebelumnya dia jual mesin. Kalau jual mesin China itu pusing. Karena dikirim jual mesin kemari, manualnya nggak ada. Kita mesti cari sendiri, operation sendiri, dan kirim technician China-nya kemari. Tapi sekarang, is different. Mereka sudah punya manual, punya sistematika, dan punya after sales yang sangat baik. Benar-benar improve yang sangat luar biasa sekali. Ya, dan ini leadership sangat penting. Bapak Ibu mau menjadi luar biasa, perusahaan menjadi luar biasa, leadership skill ini harus dikuasai, bagaimana mempengaruhi dalam tanda kutip positif, mempengaruhi cara berpikir dan kemudian membentuk tim supaya melakukan hal-hal besar lagi ke depannya ya. Jadi salah satu adalah leadership. Dan kemudian yang ke-7, technology use, monitoring and control ya. Technology use, monitoring and control. Teknologi kalau kita lihat China itu bisa maju karena teknologi. Mudah-mudahan ya Indonesia juga akan mengikuti menjadi manufacturing. Makanya Indonesia pemerintah kejar TKDN itu masuk akal. Kandungan dalam negeri, tetapi harus diimbangi dengan teknologi, orang yang suka belajar teknologi. Karena banyak orang yang belajar bisnis kan, belajar bisnis pasti akan sedikit lambat di bidang perkembangan teknologi. Kereta cepat, kalau saya perhatikan, China bisa membuat kereta cepat dan diekspor ke berbagai penjuru dunia, termasuk di Afrika kita lihat banyak sekali. Termasuk di Indonesia kita ada satu di WUS, Jakarta Bandung. 20 tahun yang lalu, yang paling sulit itu adalah ban kereta api. Karena kereta api itu harus kecepatan tinggi dan kemudian tidak boleh panas dan harus presisi. Dan belum ada teknologi seperti itu. Masih import dari Jerman dan Jepang. Dia stok banyak sekali, ya, stok banyak sekali. 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu dia panggil semua ahli-ahli doktoral di bidang metalurgi. Semua profesor doktor, ada 500 orang, dia panggil semua pulang kembali ke China untuk research apa yang bisa dibuat supaya lebih baik lagi. Finally, dia dapat inovasi. Sudah bagus, cepat dingin dengan menggunakan ada sistem nitrogen dan lebih murah. Kita gak akan menang lawan China karena mereka lebih efisiensi. Smart, speed, dan selalu belajar secara terus-menerus ya. Sekarang banyak bule-bule juga S1 di sana juga udah belajar di China untuk S2, S3-nya. Dan kemudian ke-8 adalah teknologi design and programming. Teknologi design and programming. Salah satu
yang mendominasi adalah nanti AI. Bapak Ibu jangan heran, suatu ketika beberapa kondisi kita akan sebagian ya, tidak semuanya tergantikan oleh AI. Seperti wartawan ya, kita nulis, sebelumnya kita nulis perlu satu konsep, pikir, harus meditasi dulu ya kan, mencari ketenangan dulu baru bisa konsep. Sekarang nggak perlu Bapak Ibu. Yang penting kita bisa prompting aja. Begitu prompting kita benar, kita tulis di ChatGPT, mau berapa halaman, ChatGPT akan tuliskan. Very fast ya. Dan kemudian buku terbaik di dunia semua kita bisa cari ChatGPT. Misalnya saya mau baca buku baru, PDF ya, PDF. Saya malas baca kan, 800 halaman, 1000 halaman membutuhkan waktu yang sangat panjang. Install di ChatGPT, kita tinggal prompting, saya mau minta 10 halaman. ChatGPT akan buatkan kita 10 halaman. Bahkan ada programming, saya lagi diskusi dengan klien saya. Kalau di software akuntansi itu kan banyak pos ya, neraca, kemudian neraca, aktiva, pasiva, itu semua kalau kita set up-nya, kecuali yang sudah pakai SAP itu lebih mudah. SAP atau program-program yang sudah maju itu gampang, tapi ini kita harus set up dari awal. Dan sebagian bisa diprompting oleh ChatGPT, dia membantu untuk meng-create akun-akun yang akan nanti dimasukkan di sana. Begitu hebatnya. Dan Bapak Ibu bisa desain, ya, bisa desain flyer misalnya. Saya mau tolong iklan lowongan pekerjaan, tulis apa-apa, dia akan desainkan. Secepat itu. Makanya desainer itu sekarang udah a little bit tidak mudah lagi ya, karena kita harus inovasi ke arah yang lebih tinggi lagi. Nah, leadership kalau teknologi AI akan berkembang, tidak bisa di stop lagi. Manufacturing akan terjadi seperti itu, olah data, mesin dan sebagainya sudah terjadi perkembangan yang luar biasa ya. Bagaimana kita bisa menikmati itu supaya bisa menggunakannya dengan maksimal. Kemudian stress toleransi, nah tidak mudah ya. Sekarang kita butuh multitasking harus belajar ini. Terlalu banyak yang harus kita pelajari supaya bisa menyelesaikan banyak hal. Ya, tidak saat ini juga corporate saya melihat tidak seperti sebelumnya lagi, yang hanya memiliki skill tertentu, tetapi harus kompleks ya. Dia bisa problem solving, technical, kemudian AI dan sebagainya, harus mencakup semuanya, bisa memberikan yang terbaik. Multitasking ya, resilience, toleransi. Jadi saya masih ingat nah diimbangi dengan apa? Dengan stres yang tinggi, makanya lingkungan pekerjaannya dibuat sedikit berbeda. Di Google mereka punya tempat untuk main-main, ya bisa lihat Google. Saya tahun lalu ke Mayora di Dan Mogot. Di markas besar Mayora saya ketemu direkturnya. Pressure pekerjaan itu tinggi, tapi mereka punya tempat untuk bisa menikmati supaya bisa lebih nyaman ya, hidup lebih sehat dan hidup lebih valuable ya. Kemudian problem solving, reasoning, bagaimana bisa menalar dengan baik. Ini adalah 10. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, dan semua bisa belajar. Sebelumnya kita belajar dari mana? Dari Google, YouTube, Instagram. Sekarang ChatGPT merubah banyak sekali hal ya. Ini ChatGPT oleh Sam Altman, walaupun sekarang ada DeepSeek juga ya, di China itu juga berkembang pesat yang jauh lebih dahsyat. Semua sekarang program-program developer juga kalau di luar itu banyak jurusan-jurusan sudah bukan computer science atau information technology lagi, tapi digabungkan. Ada jurusan AI, ada jurusan semiconductor, ada jurusan machine learning dan sebagainya. Mereka sudah sangat deep sekali, termasuk di kedokteran sekarang dokter spesialis, bukan spesialis mata lagi, tapi ada sub spesialis, ahli-ahli yang lebih dalam lagi. Jadi memang dunia pengetahuan itu berkembang sangat pesat sekali ya. Jadi Bapak Ibu, ini 10, mudah-mudahan nanti bisa menjadikan referensi untuk kita bisa belajar lagi, atau minimal kita bisa sharing untuk teman-teman kita untuk bisa belajar lebih banyak lagi ya.
Nah, ini ChatGPT, Pak Andrew, ini sedikit tentang prompting. Write me a 2,000-word essay on artificial intelligence. There you go. Welcome to this tutorial on how to use ChatGPT, the revolutionary AI chatbot created by OpenAI. This state-of-the-art artificial intelligence allows you to generate conversational text to any questions you might have. It can even code for you. In this video, I'll be showing you how to set up an account and how to use it, because there's two different interfaces that you can actually use. For now, the AI chatbot is completely free, but if I check my usage page, I can see that every request costs me around 2 to 4 cents. So in the future, this will be paid, but for now, you can use it completely for free. But only time will show how much it will exactly cost. Alright, it's time to get you set up so you can use this revolutionary technology for your own benefit. For the very first step, you'll open your browser and type in chat.openai.com. You can also just click the link in the description below. Then in order to use it, you'll need an account with OpenAI, the company behind this. So simply click sign up and say create an OpenAI account. Here you fill out a new email, pick a password, and after verifying your email and the phone that connects with your account, you're ready to go. And now if you log in at chat.openai.com, you will be faced with this interface. And this is the basic interface, and now you can start asking it questions. But I want to show you another way to access this, because this is the user-friendly way, but you can also go to the playground over at beta.openai.com/playground. And in the playground, we get more customization options, so you can actually pick the AI model that they trained here. And while the DaVinci 003 is the newest one that is also used in this user-friendly interface, you can pick other ones in order to learn more about the technology. Most of the time, DaVinci will be the best one, but it's just interesting to see some of these options here. For example, now you can go ahead and lift the maximum length of the character. So if you're trying to write an essay, this is a great way to control the length. And while you could just use this and say, write me a 2,000-word essay on artificial intelligence. There you go. Some of these manual controls can be useful, and here is the killer feature that I'll end this with. You can load these presets, okay? And these presets can be a fantastic starter point to explore the chat. If you want even more inspiration, you can go to beta.openai.com/examples, and then you can see an even wider range of examples what to use this for, like this movie title to emoji transformer. I went through this page and created a video on the most useful ones right here, and I hope this video helped you out. I'll see you soon. Oke. Nah, ini Write me a 2,000-word essay. Oke, nanti sebelum next saya akan sedikit tentang main teknologi, mindset, karena 80% kesuksesan seseorang itu adalah dari cara berpikir kita, ya. Cara berpikir kita bagus, so kita akan melalui kesulitan ini dengan sangat baik sekali. 8 tahun yang lalu saya belajar Neuro-Linguistic Programming, change everything, the power of communication dan sebagainya. Saya akan sharing sedikit. Nah, tapi sebelum di sini saya akan cerita tentang ChatGPT. Sangat powerful. ChatGPT ada 2, yang free sama berbayar. Saya berbayar. Bapak Ibu cari apa saja, cari customer, cari produsen, semua akan ditampilkan sangat cepat sekali. Ya, jadi tadi diskusi ada yang mengatakan nanti terlalu banyak ChatGPT, kita prompting ChatGPT, kita akan menjadi malas kan, otak kita malas bekerja. Saya diskusi dengan teman-teman saya yang di Universitas Brawijaya sekarang menyelesaikan doktoral. Profesor akhirnya dia bercerita, ChatGPT adalah jalan tol kita untuk membelajar hal-hal banyak lagi. Karena semudah, kita nggak perlu pikir-pikir banyak lagi untuk mencari di Google. Kalau di Google kita masih dapatkan keyword, tapi ChatGPT dia akan merangkup semua yang di luar. Jadi sekarang mulai eranya ya, yang berbayar kira-kira $20 sangat worth it, saya juga pakai, ya, ada banyak sekali informasi dan unlimited, kita bisa dapatkan informasi unlimited, dan memang eranya adalah the fastest di bidang teknologi. Saya kira cukup di sesi ini, kita akan coffee break sebentar lagi dan saya akan masuk ke growth mindset dan fixed mindset. Setelah itu nanti saya akan sharing sedikit tentang emotional quotient. After that kita akan diskusi banyak aja ya, supaya apa yang pembicaraan hari ini benar-benar really memberikan dampak yang baik kepada Bapak Ibu semuanya. Thank you, saya kembali ke Bu Molly. Baik, terima kasih banyak Bapak Sianya atas pemateri hari ini. Boleh kasih tepuk tangan meriah sekali lagi? Tenang ya Bapak Ibu ya, karena kita masih ada sesi kedua, tapi sebelum itu untuk menyegarkan, refresh kembali,
kesegaran dari Bapak Ibu semua nih, kita akan coffee break dulu selama 15 menit. Jadi nanti ketika selesai 15 menit mungkin Bapak Ibu semua boleh langsung balik ke sini agar kita bisa langsung memulai untuk sesi keduanya kembali. Silakan Bapak Ibu, untuk coffee breaknya ada di belakang. Selamat menikmati, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, acara akan segera kita mulai. Bagaimana semuanya sudah menyicipi snack dan juga minuman yang tersedia tadi semuanya ya? Sudah lebih semangat tentunya ya untuk kita melanjutkan sesi kedua dari materi hari ini? Kepada Bapak Ibu yang mungkin masih berada di luar, boleh langsung menempati tempat yang telah tersedia sebelumnya, karena sesi kedua dari materi hari ini akan segera kita mulai. Sambil menunggu, saya akan coba ngetes lagi nih Bapak Ibu sekalian, slogan yang tadi di awal kita buat. Apakah masih ingat nih ya? Saya coba lagi ya. Karir sukses. Masih ada yang lupa-lupa nih ya. Apa ya tadi ya? Self improvement. Oke, saya coba sekali lagi. Karir sukses. Sekali lagi lebih semangat, karir sukses. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama kita akan melanjutkan sesi kedua kali ini. Kita sambut Bapak Sianyet. Silahkan Bapak. Beri tepuk tangan kepada Bapak Sianyet. Nah, Bu Moli ini selain ini adalah MC kondang. Luar biasa. Enggak, Pak. Members of Tribun. Jadi beberapa acara di Tribun, beliau termasuk di Tribun, grupnya Tribun, dan beberapa acara besar itu MC-nya Bu Moli. Luar biasa ini ya. Nah, sore ini saya akan masuk sedikit tentang grow mindset dan fix. Sebenarnya saya keliling-keliling beberapa kota di Indonesia, banyak melihat corporate grow, dan kemudian melihat banyak perusahaan yang berkembang sangat pesat sekali. Bedanya tipis sekali. Apakah di dalam perusahaan itu banyak sekali yang memiliki grow mindset? Semua orang menghadapi krisis, semua orang menghadapi COVID, seluruh negara. Tetapi ada yang kolaps, ada yang bagus. Kenapa? Karena mindset. Sebenarnya mindset mempengaruhi kita untuk berpikir ya. Dan Tony Robbins mungkin teman-teman Bapak Ibu ada yang kenal. Dia adalah pelatih nomor 1 dunia. Lahir dari keluarga yang sangat miskin. Pada saat SMA, beliau adalah tukang cuci WC. Tony Robbins ya, sekarang dia adalah pakar pelatih nomor 1 dunia, tukang cuci WC, bersihkan WC, orangnya tinggi besar, dan kemudian dia belajar tentang mindset, mind technology dari Jim Rohn. Ya, pada saat itu dia belajar dari Jim Rohn. Kemudian setelah itu dia bangun banyak sekali perusahaan. Dia menjadi pelatih, penulis buku, dan kemudian sudah saya kira ada berapa ratus negara yang dia berikan pelatihan, motivation, dan sebagainya. Nah, menurut Tony Robbins, people yang bisa berkembang itu grow mindset. Dan 80% perkembangan sebuah organisasi atau individu adalah 80% mindset. Karena technical atau sesuatu yang bisa bersifat knowledge itu bisa dipelajari. Setuju ya Bapak Ibu? Kan semua orang bisa baca kan? Google, ChatGPT, PDF, everything menjadi sangat simple dan very easy saat ini ya. Semua bisa belajar. Nah, saatnya kita belajar, dan ada satu
mindset yang sangat bagus sekali ya, yaitu growth mindset. Saya beberapa tahun lalu sebelum COVID itu termasuk ketemu bosnya Tokopedia, sekarang udah agak lagi, udah merger kan, Gojek Tokopedia, dan sekarang pemiliknya udah lain, udah TBK. Waktu itu Pak William Tanuwijaya. Saya masih ingat dia latih timnya untuk menjadi, semua orang berpikir bagaimana bisa tumbuh. Salah satu mindsetnya adalah tumbuh berkembang melawan arus, ya, melawan arus. Bagaimana bisa tidak mudah percaya bahwa kita ini bisa atau kita ini tidak bisa, terlalu limitation kepada diri kita sendiri. Everyone memiliki kesempatan untuk berkembang, siapapun itu, ya, siapapun itu. Kalau kita belajar, Bapak Ibu, yang dari terpencil sekarang menjadi orang-orang hebat itu juga banyak. Menjadi orang hebat itu juga sangat banyak dengan didukung oleh teknologi digital saat ini, ya. Nah, apa itu growth mindset? Growth mindset adalah dia menganggap failure is an opportunity to grow. Cara pikirnya adalah kalau ada kesalahan, ada masalah, itu adalah kesempatan dia untuk berkembang. Ya, kesempatan untuk berkembang. Tetapi ada juga yang fixed mindset, ya. Fixed mindset adalah, oh, saya gagal karena memang saya dari sononya udah seperti itu. Jangan paksa-paksa saya lagi. Memang dari sononya saya dilahirkan di keluarga yang terbatas. Limit diri kita sendiri. Tapi orang yang bisa berkembang adalah memiliki cara berpikir growth mindset. Belajar, ya, belajar. Kemudian kita bisa lihat bahwa penelitian, ya sering cerita, misalnya banyak motivator dan banyak orang baca bukunya Thomas Alva Edison, dia tes berapa kali baru bisa, ya, baru bisa menjadi lebih baik, ya. Kalau kita cerita orang-orang sukses yang sudah berhasil, dia cerita mungkin adalah keberhasilan mereka, tetapi kesulitan dan prosesnya nggak diceritakan, dan itu penuh pengorbanan. Kadang itu air matanya dia nangis di dalam ditutup bantal, kita pun nggak tahu. Kita cuma tahu, oh, orang ini hebat, ya. Tapi di belakang proses itu ada proses yang luar biasa, yaitu growth mindset. Kita lihat Cleo, bosnya Cleo, Hermanto Tanoko, itu pernah dia cerita, kalau pernah baca riwayatnya adalah ya tidur rumahnya 2x8. Dia sebut itu adalah kandang ayam. Dan sekarang menjadi mungkin ya 25 orang terkaya. Saya ketemu dia di Surabaya dan orangnya sangat low profile, nggak ada pakai mungkin yang Rolex apa Patek Philippe dan sebenarnya nggak ada pakai. Dia very humble orangnya, tapi sangat bagus misinya untuk membangun 1 juta entrepreneur. Nah, growth mindset, dia nggak sekolah terlalu tinggi dan seperti beberapa grup perusahaan juga kan, tidak sekolah tinggi tapi belajar knowledge menjadi. Yang penting adalah bagaimana bisa menjadi seorang pembelajar, seperti ada 10 yang disampaikan, ya. Kemudian I can learn to do anything I want. Growth mindset sebenarnya 80%, sekali lagi saya mohon maaf katakan, ya, orang-orang hebat itu adalah memiliki mindset, cara berpikir yang hebat. Dan itu ada struktur pikirannya. Struktur pikiran yang hebat itu bisa dibangun. Bisa dibangun. Bagaimana caranya? Itu ada struktur linguistic programmingnya. Saya mau, kira-kira kalau saya tidak bisa, saya belajar bisa nggak? Sekali nggak bisa, 2 kali. Yang penting mau coba. Ada yang coba 2 kali capek, habis. Sekali kita tidak coba, selesai. Tapi kalau kita masih mau, energi masih ada, semua orang yang hebat-hebat itu adalah dia mencoba. Kita cerita mindset, ya. Kemudian kalau fixed mindset adalah saya baik atau saya tidak baik di wilayah ini. Itu dia stop, limitation. Tapi ini adalah tantangan karena manusia itu diciptakan dari lahir kita sudah menghindari sengsara, mencintai kenikmatan. Contohnya, kena panas kita selalu berlindung. Normal. Ya. Normal. Kena panas matahari kita berlindung supaya nggak panas kan. Kena knalpot motor panas langsung cabut tangan kita karena kita menghindari sengsara kan panas. Nggak pernah saya lihat itu yang kena panas knalpot pegang tenang-tenang aja, nggak ada. Jadi orang semua adalah
menghindari sengsara. Justru dari nature ini, maka setiap perubahan pasti tidak nyaman. Bagaimana membuat perubahan itu nyaman adalah ada tekniknya lagi. Kita harus berpikir 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun kita menjadi apa. Sehingga perjalanan pengorbanan ini menjadi tidak relevan bagi kita untuk bisa sukses lebih baik. Ya. Kemudian, challenge help me to grow. Ada satu tipe, growth mindset adalah tantangan biasa. Saya suka tantangan, tapi 80% nggak suka sih. 80% alergi terhadap tantangan. Siapa yang suka menantang? Sorry lah ya, tunggu dulu. Tapi untuk growth mindset kita harus menantang. Penelitian. Berpacu melawan waktu, berpacu melawan teknologi yang super fast. Tiba-tiba hilang. Nokia tiba-tiba hilang. Masuk BlackBerry. BlackBerry dengan research in motion. BlackBerry bangga. Tiba-tiba hilang kena Android. Samsung, Vivo, Oppo dan sebagainya. Yang masih yang kuat itu adalah Apple. Apple karena dia punya sistem sendiri yang sangat luar biasa. Kadang mau gunakan MacBook aja pun sedikit butuh energi untuk menggunakannya. Ya. Dan itu yang menyebabkan dia memiliki privilege. Dan Apple kita lihat bahwa dia memiliki yang namanya innovation dan safety yang sangat bagus. Ya, innovation dan safety yang sangat bagus. Semenjak Steve Jobs meninggal, agak slow. Makanya dunia ini perlu orang-orang yang memiliki innovation yang luar biasa. Dan 10 itu kalau kita implementasi, kita akan menjadi the great company. Bukan good lagi, great company. Hebat ya. Kemudian, I am inspired by the success of others. Growth mindset. Orang bisa, saya harus bisa. Orang lain bisa ke bulan, saya harus bisa ke bulan. Orang lain bisa ke Mars, saya harus bisa ke Mars. Orang yang bisa ciptakan teknologi mesin, saya harus bisa. Orang bisa, ini saya harus bisa. Bagaimana kan how to-nya aja kan. Saya yakin Bapak Ibu di sini semuanya memiliki kesempatan. Kita semua memiliki kesempatan yang sama untuk sukses besar. Setuju ya? Setuju ya? Karena kita bisa belajar dari manapun. Mungkin suatu ketika Bapak Ibu akan berbicara sharing mengenai pengalaman Bapak Ibu. Someday, saya tidak tahu, maybe akan terjadi seperti itu. Saya juga belajar, sama-sama kita belajar. Akan terjadi seperti itu. Karena semua knowledge kita akan pelajari, kita akan pergunakan untuk maksimal. Nah, kalau yang fixed mindset adalah, ya dia don't like to be challenged, tidak suka challenge. Tapi sekali lagi, challenge melawan kenyamanan kita. Tidak semua orang suka. Ya, tapi untuk sukses kita perlu ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan membuat kita menjadi hebat. Selalu berpikir aware, apalagi yang bisa dilakukan. Ya, ada yang perusahaan yang berpikir saya sudah berhasil baik dan kemudian ya enough lah ya, saya akan lanjutan seperti ini, tidak berpikir terlalu banyak lagi untuk melakukan inovasi. Tapi ada yang perusahaan yang sudah berkembang tapi dia berpikir lagi bagaimana bisa melakukan inovasi lagi, menantang dirinya sendiri lagi menjadi lebih baik. Tapi by the end of the day itu adalah pola pikir, ya. Bapak Ibu, semua adalah pola pikir. Tony Robbins 80% adalah pola pikir membuat kita menjadi hebat. 20% itu adalah cara kita belajar. Semua. Nah, nanti Bapak Ibu kalau yang sudah menggunakan ChatGPT, oke, very good. Yang belum, silahkan coba. Kalau berbayar lebih bagus. Semua ada di dalamnya, mempercepat putarannya, makin cepat kita belajar sesuatu. Oke, kemudian kalau fixed mindset dia lebih soft ya, tapi dua-duanya tidak ada masalah. Yang mau maju fixed mindset, tapi suatu ketika 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang growth mindset pasti perkembangannya lebih dahsyat seperti itu ya. Yang seperti yang akan perkembangannya seperti itu akan menjadi lebih dahsyat. Semua adalah pilihan. Kita yang memilih harus seperti apa. Tapi yang jelas growth mindset akan membuat kita berubah drastis ya, berubah drastis. The speed. 1 tahun tidak akan terjadi perubahan. Kita akan melihat perubahan itu 10, 50 dan 20 tahun ke depan. Akan menjadi perubahan yang semakin lama semakin bagus. Tapi mindset ini yang membuat kita dimanapun akan menjadi kuat ya. Kalau fixed mindset, dia sukses, dia akan ada yang bantu dari keluarganya dan sebagainya.
Seperti itu. Ya. Memblame keadaan situasi. Tapi bagaimana kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri, belajar untuk kemampuan. Saya yakin kita akan diberikan kesempatan sama. Someday mungkin Bapak Ibu akan menjadi hebat. Lebih hebat, jauh 2-3 kali lipat lebih hebat. Tepuk tangan dong untuk semuanya. Ya. Oke, nah ini nanti ada Q&A, tapi saya selesaikan ini dulu ya. Nanti boleh tanya apa saja. Ini Pak Hendro, tolong. Nah, tahun 2008 saya pergi ke Tolikara. Itu satu daerah di pegunungan tengah di Papua. Daerah sana itu mempunyai indeks pengembangan manusianya itu yang paling rendah di Indonesia. Nah, ketika saya ke sana, saya mengunjungi sekolah di sana, hati saya tersentuh. Kenapa? Karena di sana itu pendidikan sangat-sangat rendah. Anak SMA nggak tahu menghitung 8 tambah 7. Dan anak-anak nggak bisa menghitung, apalagi perkalian, mereka nggak bisa. Tapi bupatinya bilang, tolonglah kami, bawa anak-anak ini ke Jakarta. Tunjukkan bahwa mereka juga mampu. Kami bawa mereka ke Jakarta dan dilatih di Jakarta. Ajaib. 6 bulan mereka dilatih. Ternyata mereka mampu menguasai matematik SD kelas 1 sampai kelas 6 itu dalam 6 bulan. Saya kagum. Wah, ini luar biasa sekali. Dan ini mendorong saya untuk, oke, saya cari di tempat yang lain. Pergi kemana? Ke Wamena. Itu daerah pegunungan tengah juga di Papua. Dan kami minta anak-anak di sana. Kepada bupatinya, ada 5 anak juga. Dan dibawa ke Jakarta. Kami latih. Ternyata sama seperti anak Tolikara. Anak-anak Papua ini tidak kalah dengan anak-anak di daerah-daerah lain di Indonesia. Saya minta kepada bupati-bupati di Papua, kasih kami anak yang paling bodoh, yang dianggap paling bodoh. Bupatinya nanya, mau ngapain ini anak-anak yang paling bodoh? Saya bilang, kita akan jadikan mereka juara dunia. Wah, kaget dong. Mana mungkin anak-anak paling bodoh bisa juara? Kita bawa anak-anak ini. Lalu didatangkanlah anak-anak ini. Nah, ini anak 4 tahun gak naik kelas, usia 12 tahun masih kelas 2 SD. Nah, sebab bupatinya pengen tahu gitu loh. Dikasih 10 anak dari Timika. Nah, yang sudah dianggap tidak punya harapan. Lalu ini dari Pegunungan Bintang dan Puncak Jaya. Anak SMA tapi 8 tambah 3 nggak bisa gitu. Wah, mereka semua dibawa ke sini. Dan ini yang dari Yahukimo, langsung dari hutan. Nah, mereka nulis aja nggak bisa gitu. Nah, lalu mereka kumpulkan, ada 90 anak didatangkan dari berbagai daerah di Papua. Dan mereka dilatih dan dilatih. Apa yang terjadi setelah mereka dilatih? Ternyata tidak ada yang tidak mungkin. Ada harapan untuk mereka. Kalau saudara-saudara lihat, perhatikan mata anak-anak ini. Mata yang penuh harapan. Sebelumnya mata yang tidak berpengharapan. Nah, setelah dilatih, ternyata mereka menjadi anak yang luar biasa. Nah, kemudian saya coba ajak mereka setelah dilatih beberapa tahun, diajak mereka bertanding di dalam berbagai olimpiade. Dan salah satunya adalah Olimpiade Matematik Sains tingkat Asia. 12 anak Papua ikut. Dan mereka merebut 4 medali emas, 5 perak, dan 3 perunggu. Dan semua kaget. Nah, ini ya, Johannes Surya ini adalah orang yang luar biasa. Dia tidak percaya orang itu bodoh. Dia latih orang-orang dari Papua itu, untung bupatinya grow mindset ya. Udah bodoh misalnya, mana mungkin bisa kan, tapi dia berikan. Manusia itu punya harapan. Manusia itu punya cita-cita yang kita tidak tahu di dalam isi hatinya energi mereka seberapa besar. Yang penting, setiap manusia, siapapun dia, kalau memiliki energi yang membakar di dalam jiwanya, di dalam tubuhnya, untuk belajar keras, bekerja keras, mencari tahu. Johannes Surya mengatakan,
itu ada mestakung. Semesta mendukung kita untuk mencapainya. Ya, kalau buku-buku yang terbaik mungkin Bapak Ibu bisa membaca The Law of Attraction. Mungkin teman-teman Bapak Ibu sudah banyak yang membaca. Itu adalah buku yang bagus. What you see is what you get. Apa yang kamu lihat, kita bisa lihat di kepala otak kita, bisa visualisasi, someday kita akan mencapai. Itulah the power of vision. Makanya ini Johannes Surya, dia lulusan dari Amerika, sekarang dia di Universitas, kalau nggak salah multimedia di Nusantara di Jakarta ya. Pak ya. Jadi banyak kembangkan, ngajarin matematika, ngajarin fisika sederhana. Kita nggak bisa bayangkan, orang yang nggak naik kelas bisa menjadi juara, seperti itu. Tapi skill bisa kita pelajari dengan membaca banyak, knowledge juga kita bisa baca banyak, dan ketemu orang yang tepat, maka kita akan menjadi orang yang hebat, ya. Jadi yang mau saya katakan adalah Prof. Johannes Surya memiliki grow mindset, tidak pernah menyerah walaupun tantangan itu berat. Bagaimana menciptakan juara-juara Olimpiade di Indonesia dengan keadaan terbatas. Kalau di Jakarta banyak orang pintar ya, di Medan juga banyak orang pintar, tapi kalau di pedalaman sulit mencari yang mereka fully fasilitas. Kita kadang-kadang juga merasa kita beruntung karena tinggal di kota. Banyak teman-teman kita yang tinggal di desa yang terpencil, tapi dengan semangat itu, dengan support yang luar biasa, sekarang internet sudah mulai banyak masuk lah ya. Apalagi dengan adanya Starlink, dengan sudah banyak yang bisa terakses di mana-mana. Jadi tidak semua akan dengan cepat itu bisa belajar banyak hal. Ya, jadi sekali lagi adalah grow mindset, tidak ada yang tidak mungkin. Selagi kita masih mau, maka kesempatan itu ada. Nah, kemudian ini yang penting Bapak Ibu ya. Nanti saya selesaikan ini, kemudian kita akan Q&A apa saja. Ini yang penting. Ini buku ini bestseller internasional, Daniel Goleman, Emotional Intelligence. Tadi mindset, grow mindset akan membuat kita belajar sesuatu. Kemudian psikologi akan merubah kita ya. Merubah banyak hal. Karena sesuatu yang bisa dipelajari itu bersifat tidak banyak berubah. Bagaimana energi kita dengan sekuat tenaga untuk belajar hal banyak lagi. Dan Bapak Ibu, Daniel Goleman mengatakan dia riset ini bersama beberapa profesor. Dia tulis satu buku dan change pemikiran dunia. Orang yang memiliki EQ, emotional quotient yang bagus, biasanya lebih lama stay on the top. EQ, emotional quotient. Orang yang bisa lebih sabaran dan kemudian tidak mudah mengambil keputusan dengan terlalu tergesa-gesa. Orang-orang yang memiliki EQ yang bagus ini biasanya akan stay on the top untuk jangka waktu yang lama. Bapak Ibu silakan baca nanti ya. Dia ada empat kuadran. Kuadran pertama adalah self awareness, bagaimana kita bisa mengendalikan diri, baru kita bisa self management, mengendalikan sadar terhadap diri kita sendiri, baru kita bisa self management dengan baik. Bagaimana mengatur emosi tidak ada yang ada yang bagus juga, tapi tepat digunakan ya. Tidak ada emosi juga mungkin tidak akan secepat mendapatkan sesuatu yang lebih baik, karena energi yang membuat kita semangat untuk melakukan sesuatu ya. Ini dan social awareness, ini relationship, ini sangat bagus bukunya. Silakan nanti dicari baca, sekarang gampang, ChatGPT juga gampang, akan membuat kita stay on top. Nah, terakhir ini smart. Saya selalu sharing, kalau ada yang lebih bagus silakan. Smart, segala sesuatu yang bisa diimprove harus spesifik. Berapa? Mau jumlah uang, berapa jumlahnya? Mau number of apa, berapa jumlahnya? Ya, segala sesuatu dia spesifik. Hasil kerja yang bagus, ukurannya seperti apa? Yang kedua adalah measurable, dapat diukur. Ketiga attainable, dapat dicapai. Fokus. Kemudian realistik juga, dan ada timeline-nya berapa lama. Ya.
Kemudian beberapa tools juga bisa digunakan seperti PDCA dan sebagainya. Plan, do, check, action. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu semuanya sudah tahu. Saya kira di sini saya hanya sedikit sharing cara pikir supaya kita bisa self improvement. Sampai sekarang saya juga belajar. Kadang-kadang kecepatan itu kalah sama yang muda-muda karena semangatnya lebih tinggi. Tapi we should do the best, ya, supaya tidak terlalu ketinggalan dan sharing sesuatu yang bermanfaat. Saya kira cukup. Saya nanti kembali ke Bu Molly, kita akan Q&A, mungkin diskusi apa saja ya yang mengenai bisnis, karir dan sebagainya. I will give my best pengalaman saya untuk teman-teman semuanya ya. Thank you. Kembali ke Bu Molly. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak kepada Bapak Siandiat ya. Jadi memang self improvement itu di zaman sekarang sangat penting ya, apalagi perkembangan zaman yang semakin cepat nih. Kalau kita tidak mengikuti zaman, kita bakal ketinggalan. Jadi jangan sampai kita tertinggal dari perubahan digital zaman yang semakin canggih. Kita harus terus self improvement seperti itu ya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan melakukan sesi Q&A. Bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya, boleh mengangkat tangannya dan sebutkan nama dan pertanyaan secara singkat dan jelas. Kepada Bapak Ibu silakan, ada yang ingin bertanya? Boleh diangkat tangannya. Oke, mungkin masih pikir ya pertanyaannya apa. Pak Siandiat, kalau belum ada pertanyaan dari Bapak Ibu ini, boleh saya yang tanya nggak sih Pak? Karena kan dari tadi saya dengerin Bapak banget nih, jadi ada penasaran sedikit nih Pak. Jadi pertanyaan dari saya nih Pak, sebenarnya keterampilan apa sih yang saat ini dibutuhkan untuk mempercepat perkembangan karir kita Pak? Itu pertanyaan yang, karena saya kepengen tahu nih, kita tuh sebenarnya fokusnya kemana sih Pak gitu. Ya, Bu Molly, nanti Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau di-sharing silakan ya. Ini 10 skill. Yang pertama, nah ini ada 10 skill di 2025 ya. Kalau kita bagi sebenarnya menjadi 3 aja. Menjadi 3 aja. Attitude, skills, knowledge. Jadi kita bisa lihat dari 4, analytical termasuk knowledge. Kemudian active learning, attitude. Semua ketiga ini yang membuat kita innovation secara terus-menerus. Mau berubah secara terus-menerus sebenarnya saja. Attitude, skill, and knowledge kita knowledge kita dikembangkan secara terus-menerus, tapi knowledge itu tidak akan menghasilkan. Harus kita praktek. Seperti contoh, teori berenang. Ini tangannya harus seperti apa, kita harus tenggelam, dan kemudian kaki kita harus dorong airnya. Teori. Begitu sampai di kolam renang, baru dipraktekkan. Jadilah itu menjadi skill. Tapi attitude sangat penting. Attitude memegang 80%. 80%. Kita punya knowledge yang sangat bagus, tapi attitude kita, janganlah, nggak ada disiplin, tidak mau, santailah. Skill ini tidak akan terbentuk, Bu Molly. Jadi saran saya nanti ini, saya akan share kepada Bapak Ibu semuanya, karena 2025 ini adalah World Economic Forum yang terbaru, dan kemudian nanti 2026 maybe berbeda lagi. Tapi yang jelas sudah masuk ke mulai teknologi dan programming, mulai masuk di sana, karena teknologi programming akan merubah hal. ChatGPT, AI ini akan merubah semua. Nanti ada beberapa itu akan dilayani oleh robot seperti itu ya. Dan tapi pekerjaan kita makin canggih, kita harus menguasai robot itu. Ya. Jadi itu ada 10 complex problem solving. Ini adalah soft skill, problem solving, soft skill. Kemudian creativity, soft skill. Kemudian leadership, soft skill. Technology and control,
itu hard skill. Ya, ada hard skill, ada soft skill. Ini yang skill yang harus dipelajari semuanya, dan kemudian konsepnya dari pembelajaran tiada henti. Oleh karena itu ada satu active learning. Jadi Bapak Ibu, active learning adalah menjadi satu keharusan bagi kita semua. Karena kalau dulu saya belajar 5 tahun, ilmu saya kadaluarsa 50%. Sekarang setiap tahun itu bisa kadaluarsa 50%. So sangat hati-hati ya. Yang 5 tahun lalu Instagram masih kuat, tapi 2 tahun belakangan ini TikTok itu sangat luar biasa. 5 tahun yang lalu Google sangat hebat, tapi 2 tahun belakangan ini ChatGPT AI ini berkembang sangat pesat sekali. Tapi tidak akan tahu, siapapun tidak bisa meramal dunia akan terjadi seperti apa. Kita hanya bisa mengamati dan memiliki willingness untuk belajar dan berubah. Itu yang akan membuat kita stay untuk jangka waktu yang lama. At least kita bisa adaptasi dan agility. Itu Bu Molly, nanti dari 10 itu skills-nya masuk di sini. Tapi dari skill-nya itu kita bisa belajar dari berbagai sumber source of knowledge. Attitude harus kuat. Attitude-nya adalah semangat, jiwa, grow mindset kita harus tumbuh. Karena sekali lagi, apa yang kita belajar sekarang bukan tempo tahunan, puluhan tahun atau 5 tahun, tapi dalam misalnya bulan sudah akan terjadi kadaluarsa dan tiba-tiba kehilangan sesuatu. Jangan terkejut seperti itu Bu Molly. Oke, terima kasih banyak nih ya Pak. Wah, puas banget ya, Molly udah dijawab. Oh Bapak, ada satu pertanyaan lagi nih Bapak, mungkin boleh silakan sebutkan nama dan pertanyaannya. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya Tumin Nusri. Saya mau tanya, manusia yang fixed mindset itu apakah bisa dirubah menjadi growth mindset? Kalau bisa, bagaimana caranya? Right. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak. Pak Tumin, senior saya juga, saya banyak komunikasi ya, banyak di kegiatan-kegiatan di sosial dan bisnis lainnya. Cara merubah biasanya ada 2. Orang bisa berubah karena dia memiliki visi. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dia sangat clear di dalam otak dia mau berubah seperti apa. Tipe orang yang pertama seperti itu. Dan tipe kedua adalah begitu dia kena masalah, baru berubah. Kita pilih yang mana? 2 ya. Kalau saya melihat beberapa orang-orang yang hebat, dia sudah memikirkan 20 tahun lagi, 10 tahun lagi, 5 tahun lagi akan terjadi seperti apa. Kemudian dia tulis dalam goals ini ya, itu adanya vision, yang satu problem membuat dia berubah, sakit, baru hidup sehat. Ada yang sudah tahu, tapi dia hidup sehat terlebih dahulu. Ada yang memiliki visi hidup jangka panjang karena keluarganya sangat sengsara, dia harus lebih baik. Ada yang memang dia udah memiliki visi yang panjang, dia harus menjadi grup yang hebat. Pertama membuat orang berubah itu adalah visinya. Visi atau goals. Membuat orang menjadi berubah. Dia tahu. Nah, ini visi sama goal, saya bisa menjadi orang yang hebat seperti apa? Dari mana? Belajar. Contoh, modeling dari orang yang sudah berhasil. Ya, ahli engineer, ahli accounting, ahli finance, financial restructuring, ahli mekanik, artificial intelligence, whatever. Visinya. Makanya orang perlu ada mentor. Ada sosok. Siapa yang menjadi panutan saya untuk bisa setiap orang itu punya, ya. Kepengen berhasil menjadi profesional, siapa panutan saya? Misalnya banyak yang kepengen seperti Bu Maya juga kan, panutan juga.
Ya, bisa aja. Bisa. Ada yang contoh seperti Mr. Justin. Saya kepengen menjadi Pak Justin karena pengalaman, service, strategik dan sebagainya. Kita perlu menentukan satu mentor atau orang yang bisa membawa kita ke arah sana. Oke. Kemudian yang kedua, sebaiknya jangan kena masalah baru berubah. Pasti udah kacau, ya. Jadi oleh karena itu yang bisa, kenapa kita bisa berpikir ada vision? Karena kita belajar. Kita melihat dunia ini, kita bisa menuju ke satu titik yang lebih jauh karena ada orang-orang yang sudah mencapai di arah sana. Nggak perlu lagi kita ulang-ulang lagi mencapai ke tempat tujuan yang diinginkan. Ya, cari mentor yang baik. Udah ada vision, kemudian cari mentor, kemudian metode caranya, temukan bagaimana caranya, hidup dia, makan dia apa. Itulah teori modeling kalau di dalam Neuro-Linguistic Programming. Modeling orang yang sukses, cara dia ngomong, cara dia presentasi, cara dia mengatur waktu. Misalnya orang yang sukses itu selalu bangun pagi, baca dulu informasi yang relevan, kemudian pikir lagi apa yang bisa dirubah di dalam diri sendiri dan perusahaan supaya ke arah lebih baik. Itu metode dan bisa aja PDCA, Plan Do Check Action. Rubah, karena tidak ada jalan yang mulus, jalan tol aja, sometimes itu berlubang, belok sedikit, perbaiki, fokus. Ada visi, baru kita punya energi, keluar itu tidak ada capeknya, karena ada hal besar. Dan kemudian cari triggernya di belakang itu apa. Hermanto Tanoko, dia sukses seperti Big Boss semua Big Boss juga ya, termasuk Big Boss Raja Garuda RGE Royal Golden Eagle juga sama. Itu luar biasa kalau kita cerita bagaimana perjuangannya belajar. Setiap ada liburan terbang ke Amerika untuk belajar dari profesor-profesor. Itu adalah memang sejarah yang energi yang luar biasa sekali. Hermanto Tanoko dia gak mau susah lagi, gak mau susah, tidak mau susah, dia berubah menjadi lebih baik. PDCA, cari mentor, metodenya PDCA-nya supaya pada saat manusia itu hidupnya tidak flat. Mau berkembang tidak mungkin grafiknya seperti itu. Yang ada adalah ini. Untung trennya naik. Kalau trennya turun berarti ada masalah. Trennya ini tidak ada yang flat. Bagaimana kita improve? Bagaimana seperti main saham juga kan? Sometimes bisa membuat ini seakan-akan wah turun mau copot. Tapi kalau kita percaya fundamentalnya, kita percaya technical analisisnya benar, mungkin akan membuat kita oke lah, ini memang downtrend. Someday we return ke arah lebih baik. Itu, ya. Semua orang akan mengalami seperti itu. Jadi pada saat kita down, ingat tujuan kita akan membuat kita tidak capek. Trigger kita apa? Misalnya ada trigger yang saya melihat bos kita ini hebat, saya juga memiliki motivasi seperti dia. Oke, good. Pada saat kita down, kita contoh dia. Bos pasti ada masalah. Kita juga bisa mengikuti mereka. Atau juga ada keluarga yang diperjuangkan. Saya kepengen melihat orang tua, mereka gak boleh sengsara. Saya harus berjuang untuk itu. Trigger, good. Pada saat Anda di bawah, pikirkan mereka, foto-foto wajah mereka, senyuman mereka, akan membuat kita bangkit energi itu berkali-kali lipat lagi. Saya kepengen misalnya anak saya itu lebih hebat dari saya. Begitu kita down, kita akan memikirkan mereka, bagaimana mereka bisa di studi yang bagus, kemudian karir yang bagus, bisnis yang bagus, akan membuat energi kita itu akan naik. 80% itu adalah energi. Kalau orang yang sudah tidak memiliki energi, maka akan slow down. Ya, kira-kira seperti itu vision. Jangan sampai ada masalah baru berubah. Kalau masalahnya itu masih muda, oke, 20-30 tahun. Kalau masalahnya itu di 60 tahun,
50 tahun mau rubah juga udah kita tidak semasif pada saat muda lagi. Itu. Tapi ya strategic level, strategic thinking itu harus kita pelajari. Vision, pikirkan pada saat kita down, kita pikirkan tujuan jangka panjang kita. Saya yakin, saya percaya we will bangkit kembali, stand up kembali. Karena masalah bukan segala hal yang bisa membuat kita jatuh, tapi orang yang jatuh adalah orang yang tidak pernah bangkit, selesai hidupnya. Kalau mau bangkit, saya kira opportunity masih ada. Oke? Itu ya Pak ya. Ya sampai sekarang saya juga masih tetap belajar, always keep learning supaya nanti bisa mengatasi hal-hal ya, at least ya ada moto kehidupan yang sederhana. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini di segala bidang. Kesehatan tentunya, orang-orang kan perlu sehat ya. Sehat, bahagia, dan wealthy lah ya. Itu 3 menjadi impian kita bersama. Saya yakin, saya percaya pasti kita memiliki kesempatan seperti itu. Thank you Pak Tumin ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Terima kasih juga kepada para penanya nih sudah ingin bertanya dengan Bapak Sianyet ya. Baiklah, mungkin bisa satu lagi Pak. Boleh. Bisa. Boleh, langsung ya, cepet ya, nggak mau ketinggalan. Boleh sebutkan nama sama pertanyaannya secara singkat dan jelas. Perkenalkan, saya Heru. Pertanyaan saya itu, Bapak kan mungkin sudah banyak bertemu dengan entrepreneur yang tua maupun yang muda ya, kan gitu ya, Genji. Jadi pertanyaan saya adalah, apa sih perbedaan mindset dari yang mungkin old entrepreneur sama yang sekarang yang muda-muda ini? Apa yang membedakan dan apa yang menjadi ciri khasnya lah? Mungkin itu. Dan oke, sebenarnya entrepreneur itu adalah profesi ya. Kita memulai bisnis, kita memiliki produk dan jasa yang dijual, diberikan kepada customer, dan kita mendapatkan keuntungan dari sana. Tapi kalau kita cerita generation, baby boomers itu dari 45 sampai 62. Kemudian Gen X 64 sampai 84 ya, Gen X. Kemudian masuk milenial, Gen Y itu 84 sampai 98. 99 ke atas itu udah Zillennial. Sebenarnya adalah semua ada masanya Pak. Dan sekarang kita lihat kalau bisnis Gen X ya pasti teknologi tidak terlalu adaptif ya dibanding dengan Zillennial, karena mereka native teknologi, mereka lahir dari teknologi. Setiap masa ada orang-orang hebatnya, dan masa ini adalah Zillennial sama milenial banyak menghasilkan startup yang lebih kepada teknologi, digital teknologi seperti web, marketplace dan sebagainya. Ini saya melihat banyak. Seperti AI itu banyak, tapi adalah kombinasi yang paling bagus. Gen milenial sama Gen Z ini banyak orang sukses. Ya di Jakarta kalau kita lihat itu semua yang podcast itu kan masih muda, tapi orientasinya teknologi ya. Teknologi menjadi katalisator, mempercepat kita untuk sukses di suatu bidang. Tapi sometimes itu saya melihat Zillennial ini ada masalah sedikit, bukan masalah ya, ketidaksabaran. Semua mau cepat, dan kemudian satu lagi adalah tidak suka dia terlalu cepat untuk seperti tidak suka ya dia akan terusan, tidak suka ya saya tidak akan bertahan lama ya, dia akan move ke sana kemari yang memang dia suka, seperti itu. Ada kurang lebih seperti itu. Tapi by the end of the day sebenarnya entrepreneur adalah melayani, cuman caranya aja. Melayani customer. Apakah customer puas terhadap pelayanan kita? Enggak puas terhadap produk kita. Di marketing itu cuma 3 yang diukur, di sales kan. 1, brand awareness. Customer mengenal produk kita enggak? Berbagai cara kan kita lakukan kan. Offline kita bagi brosur, walaupun sudah ketinggalan, spanduk, plang toko dan sebagainya. Sekarang ke sosial media,
konten kreator, dan itu kita semua bermain di sana. Dan kemudian kita bisa masuk ke Google Ads atau Instagram Ads, SEO atau Search Engine Management, Search Engine Optimizer. SEO kita bisa bermain di berbayar. Tapi Search Engine Management kita bisa tulis satu seperti artikel-artikel yang kita bisa tanamkan keywordnya. Begitu tanamkan keywordnya, kita akan menjadi top search di Google. Tapi butuh waktu, karena semua orang berlatih untuk menanam keyword-keyword tersebut supaya algoritma itu, cara komputer mencari itu menjadi top search di atas. Tujuannya adalah kita leading di top search di Google sih. Itu harus ada ekosistem besar yang mendukung, sama artikel sama keywordnya harus tepat, baru naik di atas. Ya, bedanya cuman caranya, Pak. Tapi kalau bisnis as usual sama. Orang cari cuan, kemudian cari profit, cari atau brand awareness. Pertama, produk kita semakin dikenal. Kedua, sudah dikenal, beli dong. Kalau sudah dikenal gak beli, berarti produk kita ada masalah. Betul ya? Ini terkenal ini, saya tahu dari seluruh Medan, seluruh Sumatera tahu. Tapi beli gak? Enggak. Terkenal, gak beli. Untuk apa? Ya, berarti produk kita bermasalah. Atau produk kita tidak relevan dengan customer need saat ini. Be careful, kita masih bernostalgia terhadap apa yang kita miliki. Padahal udah gak diminati. So be careful, jangan nostalgia. Cari customer needs itu apa? Apakah masih relevan? Maka perlu dilakukan research secara terus menerus, karena bisa kadaluarsa sangat cepat sekali. Customer needs di latest ini yang terbaru, terupdate ini apa? Setelah brand awareness, customer dia beli nggak? Beli. Setelah beli, beli. After that kita survei, puas nggak dia? Kalau sekali beli, payah ini Pak, berurusan beli sama bapak ini, ibu ini, pelayanannya nggak bagus, produknya bagus. Mungkin saat ini tidak terjadi penurunan, tapi dalam 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 1 tahun, mungkin sudah ada kompetitor baru, problem. Ya, dia akan move to others competitor. So, jadi cara bisnisnya di marketing tetap sama. Siapa yang membeli, caranya apa, pendekatannya apa, ya Zillennial pasti akan komunikatif lebih nyaman ke Zillennial karena bahasanya sama. Gen X pasti akan ke Gen X kan bahasanya sama. Tugas kita adalah memahami etnografinya seperti apa, culture-nya seperti apa, supaya kita bisa nyemplung di dalam. Bahasanya yang kita gunakan apa, supaya brandingnya bisa tepat ke customer mind seperti itu. 3 ya, itu 3 di marketing. Saya tulis ya. Pertama ini di marketing, bagus itu ada 3. 1 brand awareness. Kedua market share, ada jualan. Kalau orang kenal gak dijual berarti produk kita bermasalah. Ketiga adalah customer satisfaction, dia puas. Ini di marketing. Di bisnis ada 4. Marketing itu one of the part. Kita harus kuasai finance. Pertama, kedua finance, ketiga adalah business process. Business process. Keempat adalah human capital. Sebelumnya adalah personalia, ganti ke human resources, sekarang adalah human capital. Human is as a asset bagi corporate. Kalau di dalam human capital itu ya saya punya konsep namanya STAR. Kita harus kuat di S-nya adalah seleksi and recruitment. Apa yang kita masuk harus berkualitas masuk. Kemudian T-nya adalah training and development. Udah masuk, jangan berharap dia bisa produktif. Kita harus train dia. Gak bisa dibiarkan seperti itu, gak akan ngerti. Kemudian setelah training and development, A-nya apa? Assessment. Supaya dapat diukur orang ini produktivitinya sampai di mana. Baru R-nya adalah reward and punishment harus bagus.
Semua konsep saya buat menjadi sederhana, STAR, supaya gampang belajarnya. Jadi marketing, finance, business process, human capital ini adalah the mandatory of doing business. Kita harus kuasai 4 ini. Kalau salah satu bermasalah, kita akan bermasalah someday. Kalau marketing bermasalah, gak ada order, gak ada uang masuk. Marketingnya bagus, finance-nya bagus, business process bagus, human capital kurang bagus, regeneration-nya gak bagus. Pasti someday gak bisa ekspansi. Punya uang, punya produk, tapi mau buka cabang baru, mau buka bisnis baru gak bisa, karena lack of human resources. Semua ini harus dikuasai. Baru kita bisa menjadi hebat dan menjadi sustainable di dalam bisnis kita. Polanya ini, Pak. Generation is the matter of age. Hanya masalah umur dan caranya, pendekatannya beda-beda aja. Untuk ke milenial seperti apa, milenial seperti apa, baby boomer seperti apa, the part of bagaimana kita service mereka aja. Gambarannya oke ya? Oh ya, oke. Kasih Tadi kan kita bicara tentang pandangan dari sudut bisnis ya Pak ya. Kalau saya mau minta pandangan Bapak lagi dari sudut investasi. Jadi saya langsung bilang orangnya aja lah. Kalau dari segi saham kan mungkin Bapak kenal ya, kayak Warren Buffett, seperti itulah. Mungkin kalau, tapi kan sekarang ada yang terbaru ya, seperti BTC. Belum. Ya. Saya ulang lagi ya. Jadi saya ingin minta pandangan Bapak itu terkait tentang investasi. Tadi kan kita bicara tentang bisnis ya Pak ya. Jadi kan mungkin ada 2 tokoh lah. Satu lebih ke saham, satu lagi lebih ke Bitcoin kan gitu. Jadi mungkin kalau dari segi tokonya seperti Warren Buffett yang di saham, kalau Bitcoin yang kalau yang di Indonesia kayak Timothy Ronald dan sebagainya lah. Jadi saya jika Bapak menjadi saya gitu, Bapak lebih baik investasi di saham atau di Bitcoin ini gitu. Dan pandangan Bapak itu bagaimana gitu? Oke, menarik ya. Dan ini adalah cara pandang sebenarnya, the way of thinking. Investor harus mengerti apa yang diinvestasikan. Pada prinsipnya seperti itu. Ada yang kaya dari saham? Ada. Kalau Bapak tadi sebutkan Warren Buffett, di Indonesia ada Lo Keng Hong, ya. Di Medan ada Pak Darmin. Seperti itu ya. Dia the best investor atau financial consultant yang sangat kuat seperti itu. Di Bitcoin ada yang kaya nggak? Ada. Salah satu ya Timothy Ronald itu. Tapi by the end of the day dia udah masuk di saham. Yang penting adalah kita kuasai bagaimana fundamental dari cara bekerja itu. Ada yang menganggap Bitcoin itu adalah cryptocurrency, nggak ada underlyingnya. Kalau saham ada corporate, ada aset yang tertuang di dalam rugi laba dan itu diaudit oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia, register. Ada due diligence secara hukum dan due diligence secara finansial. Tapi kalau Bitcoin itu underlyingnya itu ya, itu hanya sistem kan. Tapi banyak orang percaya datang dari sana, kaya dari sana, ada nggak? Ada. Tapi ya ada. Saya jumpa beberapa business owner juga. Mereka percaya Bitcoin, ya investasi aja di Bitcoin. Kalau saya masih di saham, karena saya mengerti saham, saya benar-benar paham fundamentalnya. Baru saya berani investasi. Ini fundamentalnya sahamnya seperti apa, kemudian teknikalnya seperti apa, pilih fundamental yang bagus. Saya personal mostly saya choose kalau investasi itu di saham. Tapi banyak yang kaya dari kripto, ada seperti Pak Oscar dari Indodax, itu kan investor yang luar biasa ya. Oscar, Indodax, kemudian Timothy, sampai bisa bangun Holy Wing, Sayap Suci. Dia Sayap Suci lebih ke Sayap Suci kan kopi ya. Siapa yang pernah ke Sayap Suci? Belum ya? Sesekali ke sana, energinya anak muda semua, order juga
serba digital itu ya memang kalau di milenial tuh banyak yang mulai tertarik dan percaya kepada cryptocurrency. Ya, itu hal yang wajar karena kripto juga sesuatu yang bisa diperjualbelikan di Indonesia saat ini ya. Semua ada pintu Indodax dan Binance juga ada. Kalau saya sendiri lebih prefer, saya sendiri lebih ke saham. Itu. Oke, Pak, ya, ini opsional. Oke, thank you ya. Makasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Sianyar. Boleh beli tepuk tangan meriah sekali lagi kepada Bapak ya. Baiklah, untuk sesi Q&A-nya telah kita tutup ya Pak. Sebelum kita mengakhiri acara kita hari ini, boleh kita semua berfoto bersama dengan Pak Sianyar juga tentunya. Kita langsung di sini aja Bapak. Bapak yang iya benar. Mungkin kursi Bapak di tengah. Berikan senyuman yang terbaiknya ya. Oke, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Boleh sekali lagi ya Bang? Nanti kita video ya untuk slogan kita ya. Oke, foto dulu. 3, 2, 1. Oke, boleh video? Udah Bang? Karir sukses. Sekali lagi boleh kalau karir sukses, self improvement, tepuk tangan yang meriah semuanya ya. Oke, ready Bang? Karir sukses. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Baiklah Bapak Ibu semua, kita sudah sampai di penghujung acara hari ini. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Bapak Sianyar, atas ilmu dan inspirasinya. Juga terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir dan juga kepada Sumatera Club karena telah aktif dari awal hingga akhir acara hari ini ya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi bekal berharga dalam perjalanan karir kita masing-masing. Dan semoga kita selalu termotivasi untuk terus melakukan self improvement menuju kesuksesan. Saya Maulizatul Ulfa, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jikalau ada sesuatu kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sharingkan ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan saya doakan juga semoga Bapak Ibunya semakin maju, sehat dan luar biasa. Thank you, sampai jumpa kembali ya.